Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan acara Public Expose Live 2023. Public Expose Live 2023 dilaksanakan sejak tanggal 27 November sampai dengan 30 November 2023 yang diikuti oleh 46 perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat akan memaparkan antara lain mengenai performa perusahaan terkini beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Melalui Public Expose Live 2023 ini, Bursa dan SRO menyediakan sarana komunikasi dan tentunya interaksi langsung antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi dengan manajemen perseroan sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif sebelum melakukan keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expose Live ini diharapkan transparansi akan menghasilkan investment opportunity dan pada akhirnya menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expose Live 2023. Maju terus pasar modal Indonesia. Wabarakatuh, selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan Public Expose Live 2023 dalam sesi paparan publik PT Rukun Raharja Tbk. Adapun kegiatan Public Expose Live 2023 diadakan dalam rangka 46 tahun diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya David Sanoval dari IDX Channel yang akan bertindak sebagai moderator dalam paparan publik PT Rukun Raharja Tbk. Dan sebagai informasi, PT Rukun Raharja Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia di 19 April 2006 dengan kode perdagangan RAJA atau Raja dan bergerak dalam bidang energi bersih. Dan perlu juga kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan sebelum kita memulai paparan publik, kita saksikan terlebih dahulu company profile PT Rukun Raharja Tbk berikut ini. Imagine life surrounded by energy, where there is access to unlimited potential, a vision to see beyond horizon, flow from the top mountains, rivers, oceans, inter-civilizations, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia. For almost 2 decades, we've committed to deliver clean energy supply and providing integrated upstream to downstream energy to the nation. As Indonesia's growing integrated clean energy company, Rukun Raharja provides solutions through diversified investment, infrastructure and utilities, gas trading, power generation, upstream investment, oil and gas services, oil and gas terminal and storage, petrochemicals, infrastructure and utilities. Rukun Raharja has been committed to deliver the energy to Indonesia by developing the growth of energy supplies,
By expanding the utilities and infrastructure development, we apply supercritical technology which provide environmental friendly. Our business generates sustainable clean energy to local and global living. Gas trading. In gas trading activities, Rukun Raharja always prioritizes availability, quality, quantity, constant and accuracy of the product's delivery. With a vast experience in energy exploration, Rukun Raharja has been recognized as the first and the largest private gas trading company in the nation. Rukun Raharja currently serves two customer segments, which include industry players and retailers, both at the national and international levels. Power generation. Rukun Raharja always supporting the government's program to accelerate and develop of new and renewable energy. By exploring the opportunity to participate in the constructions of new and renewable energy on power generation in Indonesia. Upstream investment. Upon the investment vision, our business management consulting and capital venture contribute on development of Central Jabung Block and Cepu Block, which now contribute 30% to the national oil production. This upstream investment will be expanding at several other prospective locations. Oil and gas services. We provide a wide selection of oil and gas services aimed at maximizing the value of assets. We have experience of a decade working with oil and gas majors and provide you with the solutions that enables your assets to gain a competitive edge. Oil and gas terminal and storage. PT Hexa Energi Mitra Niaga (HEMA) operates in the provision and operation of liquefied petroleum gas (LPG) terminals. HEMA supplies energy products to Central Java. Upon this vision, energy is simply the movement of life. To ensure of every steps, we intend to move along with life. A spirit to accomplish quality by ensuring our values, creativity, respectability, excellence, adaptability, and teamwork. We believe our fundamental guidance can provide a firm ground, giving foundation to improving people's education to the better future, rewarding people with precious moments. Rukun Raharja for Indonesia. Baik, terima kasih. Itu tadi kampanye profil PT Rukun Raharja Tbk, dan saat ini telah hadir manajemen perseroan. Kita akan coba perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Jauhar Maulidi, Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk. Dan selanjutnya Bapak Oka Lesmana, Direktur PT Rukun Raharja Tbk. Kemudian ada Bapak Sumantri, Direktur PT Rukun Raharja Tbk. Dan terakhir ada Bapak Ogi Rulino, Direktur PT Rukun Raharja Tbk. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabarnya di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung dan kami persilakan untuk manajemen Raja untuk menyapa dari para peserta yang juga sudah bergabung di Public Expose Live 2023 di pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih pada Bursa Efek Indonesia yang sudah menyediakan
sarana untuk kami bisa memberikan paparan publik kepada para investor kami. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan hari ini bisa membuat lebih jauh lagi pengertian dan pemahaman tentang PT Rukun Harja Tbk, dan sehingga bisa tidak ragu untuk melakukan investasi di saham kami. Baik, mungkin untuk acara selanjutnya kita akan bisa mulai paparan publik ini. Sebelumnya mungkin saya kenalkan ya, tadi kan kameranya belum ada, sebelah kiri saya ini Bapak Sumantri, Direktur Business Development, sebelah kanan saya Bapak Oka Lesmana, Direktur Keuangan, dan ujung sana itu Bapak Ogi Rolino, Direktur Risk dan Investasi. Baik, terima kasih. Mari kita mulai untuk sesi yang pertama, akan dimulai paparan oleh Bapak Ogi Rolino mengenai sekilas mengenai perseroan. Silakan Pak Ogi. Baik, terima kasih Pak Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para investor, pemegang saham, para analis yang hari ini berkenan hadir pada Public Expose PT Rukun Harja Tbk. Izinkan saya menjelaskan sedikit terkait perseroan. Yang pertama terkait dengan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua adalah struktur perseroan, area operasional, dan peristiwa penting 2023. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, ini mungkin sudah dipaparkan hampir setiap tahun. Jadi susunan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama Pak Rudiantara. Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu, beliau sudah malang melintang baik di swasta, BUMN, dan termasuk terakhir di pemerintahan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika di tahun 2014 dan 2019. Pak Rudiantara sangat rigid terkait dengan governance dan compliance, sehingga pada waktu melakukan pengawasan kami sangat terbantu di dalam aspek korporasinya. Selanjutnya sebagai komisaris adalah Pak Arsyad Rashid. Beliau adalah Ketua Kadin yang saat ini nonaktif, dan tentunya kita semua sudah tahu bahwa beliau juga menjadi CEO salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Selanjutnya komisaris independen adalah Pak Rahmat Gobel. Ya, beliau juga mempunyai suatu bisnis yaitu Gobel Corporation, baik itu Panasonic, dan terakhir menjadi wakil ketua DPR bidang koordinator industri dan pembangunan. Selanjutnya sebagai komisaris independen juga adalah Pak Orias Petrus Mudak. Kita juga sudah tahu bahwa beliau sudah lama berkiprah di BUMN, terakhir menjadi CEO grup MindID, holding pertambangan BUMN. Dan yang terakhir sebagai komisaris adalah Pak Andi Nirwanto sebagai komisaris independen. Kita semua sudah tahu beliau sangat rigid, sangat memadai dari sisi hukum. Terakhir sebagai wakil Jaksa Agung di tahun 2013 dan PLT Jaksa Agung di tahun 2014. Nah, sebagai direksi kita sudah tahu semuanya, yaitu Pak Jawhar Maulidi sebagai Dirut sejak tahun 2017, sehingga Pak Jawhar ini identik dengan Rukun Harja. Jadi beliau sudah memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga Rukun Harja bisa sampai sukses pada saat ini. Berikutnya sebelah kiri saya adalah Pak Oka Lesmana. Jadi beliau cover di bidang keuangan sebagai grup CFO, sudah berpengalaman di multinasional dan tentunya juga berkiprah di accounting Big Four. Selanjutnya Pak Sumantri Suwarno yang sudah sangat berpengalaman di bidang oil and gas, saat ini cover di bidang business development. Dan saya sendiri Ogi Rolino juga sudah lama di swasta dan terakhir di BUMN. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kami refresh sedikit terkait dengan struktur perseroan. Mungkin juga kita sudah lihat pada saat ini pemegang saham dari Rukun Harja terdiri dari Bapak Hapsoro sebagai personal, PT Sentosa bersama mitra, dan tentunya publik ya, masyarakat sekitar 37 sekian persen pada saat ini. Dan di grup kami sudah buat semacam enterprise structure-nya, yaitu terdiri dari subholding. Jadi kalau kita lihat dari kiri ke kanan itu terdiri dari subholding, mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, saat ini kami mempunyai 7 subholding ya. Sehingga kalau boleh dibilang Rukun Harja ini adalah perusahaan yang sangat komplit ekosistemnya. Jadi kami cover semua anak-anak perusahaan, baik itu operasional dan operasional dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita lihat di subholding
juga mempunyai anak-anak perusahaan yang mempunyai fungsi terkait dengan operasional dan beberapa juga terkait dengan investasi. Sehingga dengan 7 subholding, 11 anak perusahaan, Raja terdiri dari 18 perusahaan. Saya sedikit menjelaskan untuk yang hulu, yaitu sebagai subholdingnya adalah PT Raharja Energi Cepu dengan beberapa anak perusahaan di bawahnya. Selanjutnya untuk infrastruktur dan utility, yaitu PT Triguna Internusa Pratama dengan 2 anak perusahaan di bawahnya. Dan untuk services, kita punya PT Petrotek Pentenusa dan juga terkait dengan investasi. Dan selanjutnya kami juga masuk ke bidang terminal, di mana pada waktu hilirisasi tentu minyak dan gas ini harus ditranship, ditransport melalui pelabuhan, yaitu PT Hexa Energi Mitra Niaga. Dan selanjutnya ke hilir, ini adalah salah satu perusahaan kami yang terbesar pada saat ini, yaitu PT Panjiraya Alamindo, yang saat ini berpartner dengan Tokyo Gas, mempunyai 33% sahamnya, dan mempunyai beberapa anak perusahaan yang fokus di bidang trading dan juga CNG. Dan lebih ke hilir lagi, kami juga punya perusahaan yang fokus di bidang pembangkit listrik yang saat ini dan kedepannya juga akan masuk ke renewables. Dan terakhir kami juga sudah masuk ke hilir sekali, yaitu di petrokimia yang rencananya akan membangun industri amonia di salah satu provinsi di Indonesia. Nah, demikian beberapa struktur perseroan. Selanjutnya kami masuk ke area operasional. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini sangat kaya dengan hasil alam, terutama minyak dan gas. Saat ini PT Rurukun Raja lebih fokus memang di Sumatera dan Jawa. Tapi kami melihat peluang terutama di Indonesia bagian timur. Jadi fokus operasi kami lebih kepada 3 provinsi di Sumatera, yaitu di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, karena daerah ini memang sangat kaya dengan minyak dan gasnya. Termasuk di Pulau Jawa, yaitu di Pulau Jawa, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan tentunya Jawa Timur. Jadi beberapa anak perusahaan kami itu sudah masuk baik di industri hulunya, di infrastruktur dan utilitas, yaitu pemipaan, dan juga services, termasuk juga terminal. Dan terakhir tentunya dari sisi trading. Jadi ini adalah area operasional kami yang saat ini kami cover. Selanjutnya kami menjelaskan sedikit terkait dengan peristiwa penting di tahun 2023. Kita mulai dari tahun Januari 2023, yaitu penandatanganan PSC Blok investasi di Jabung Tengah. Selanjutnya di bulan Maret 2023, yaitu dimulainya proyek pembangunan stasiun induk CNG, Compressed Natural Gas di Jawa Tengah di Grobogan. Selanjutnya pada bulan Mei 2000 tahun ini, yaitu dimulainya proyek pembangunan pipa gas dan metering station untuk suplai kepada PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau. Selanjutnya pada bulan Mei tahun ini, Raja sudah melakukan RUPS dan membagikan dividen senilai 67 miliar. Pada bulan Juni, kami melakukan penyertaan terkait dengan investasi di salah satu blok minyak di Pulau Sumatera. Dan di bulan Juli, Raja dan grup berhasil mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri sebesar 25,8 juta US dollar. Selanjutnya di bulan September telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Moriuchi Indonesia terkait studi kelayakan biogas di Bandung. Dan terakhir, baru-baru ini, PT Rurukun Raja diwakili oleh Pak Johar dapat meraih penghargaan sebagai Best Integrated Gas Distribution Company dari CNBC Indonesia. Demikian sekilas perseroan, saya kembalikan lagi kepada Pak Johar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ogi Rino. Semoga paparan dari Bapak Ogi Rino bisa buat para investor untuk lebih mengenal kami lagi lebih jauh. Berikutnya untuk agenda yang kedua, ini adalah mengenai tinjauan makroekonomi dan industri dari di mana kami berada, akan dipaparkan oleh Bapak Sumantri. Silakan Pak Sumantri.
Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemegang saham, analis, juga media yang mengikuti acara Public Expose pada pagi hari ini. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kami selalu memberikan tinjauan makroekonomi maupun tinjauan industri dalam setiap Public Expose, karena memang industri minyak dan gas ini sangat terkait dengan policy atau kebijaksanaan dari pemerintah maupun kondisi ekonomi secara makro, karena memang permintaan-permintaan seperti permintaan listrik dan gas sangat terkait dengan kondisi makroekonomi Indonesia. Jadi kalau Anda semua bisa lihat di slide yang muncul, maka ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh cukup tinggi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global karena perang Ukraina, karena recovery dari post pandemi yang belum optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia relatif masih berjalan agak lambat. Tetapi dari proyeksi pemerintah tahun ini kita diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Kemudian di tahun 2024 tentu setelah selesainya peristiwa politik pemilu legislatif maupun pilpres, maka biasanya ekonomi akan kembali bangkit, apalagi selama proses pemilu juga akan banyak mendorong terjadinya permintaan atau konsumsi dari masyarakat melalui program-program kampanye dari calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Kemudian di tahun depan kita juga masih akan memiliki banyak proyek pemerintah di infrastruktur yang diharapkan juga akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri. Kemudian yang kedua, ini juga salah satu kabar baik buat para pelaku ekonomi karena inflasi Indonesia selalu terjaga pada level yang stabil. Sampai dengan Oktober tahun 2023, inflasi kita mencapai 2,56 dibandingkan di tahun lalu masih relatif tinggi di 5,51%. Dan 2,56% ini masih dalam rentang yang ditargetkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia di kisaran 3% plus minus 1%. Sementara di inflasi global angkanya cukup tinggi, yaitu di sekitar 6,8%, di mana tahun lalu bahkan lebih tinggi lagi yaitu di angka 8,7%. Yang ketiga, suku bunga acuan Bank Indonesia juga cukup stabil di kisaran 5,75 sampai 6% dalam 1 tahun terakhir. Sementara kalau kita lihat fenomena yang terjadi di beberapa negara lain, terutama di sini kita kutip adalah di The Fed, selama 2 tahun terakhir The Fed telah menaikkan suku bunga sebanyak 11 kali dengan kenaikan kumulatif sebesar 525 basis point menjadi 5,25 sampai 5,50%. Sebagai perbandingan di Maret tahun lalu, suku bunga The Fed masih di kisaran 0,25 sampai 0,50%. Next. Tadi yang telah kami sebutkan adalah tinjauan makroekonomi. Kami akan sampaikan tinjauan industri di mana ini menjadi ruang bermain dari perseroan. Jadi kita akan memberikan yang pertama adalah neraca gas nasional. Kita selalu menunjukkan neraca gas nasional karena ketersediaan gas menjadi salah satu tulang punggung yang mempengaruhi naik turun dari pertumbuhan ekonomi perseroan. Kalau kita lihat di tahun berdasarkan laporan kinerja Dirjen Migas di tahun 2022, maka memang terjadi gap antara permintaan dan pasokan. Jadi permintaan gas nasional masih melebihi pasokan yang ada karena memang dalam beberapa waktu terakhir sempat terjadi pelambatan dalam proses eksplorasi maupun produksi di sektor minyak dan gas. Tentu hal ini menjadi tantangan terutama buat perusahaan-perusahaan yang
belum mensecure atau mengamankan suplai gas dalam jangka panjang. Untungnya perseroan tipikal kontrak pengadaan gas adalah kontrak-kontrak yang berdimensi waktu panjang, sehingga ketika terjadi fluktuasi pasokan, PT Rukun Raharja tidak mengalami masalah, terutama untuk memenuhi kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dengan klien atau pelanggan. Kabar baiknya, memang akan ada tambahan pasokan gas dari berbagai wilayah yang di tahun lalu juga telah kami sampaikan, tetapi memang ada dinamika di proses produksi di upstream yang kadangkala terjadi delay dalam proses onstream dari pasokan-pasokan ini. Tetapi sebagai gambaran dalam rencana strategis pemerintah sampai tahun 2024, memang akan ada tambahan pasokan gas sampai 3.806 mm SCAF. Di antaranya bisa dari lapangan Natuna milik Medco dan Premier serta Star Energy. Kemudian ada lapangan Nunukan milik Pertamina. Kemudian ada lapangan IDD. Kemudian BP Tangguh Train 3. Juga di Indonesia Timur ada lapangan Genting Kasuri milik Genting. Kemudian juga terutama di Cepu, tentu tahun ini sudah ada penambahan sebesar 192 dari lapangan Jambaran Tiung Biru. Belum lagi nanti kita menunggu percepatan dari proyek lapangan abadi milik Impact di Masela. Jadi dengan adanya tambahan pasokan gas dari beberapa lapangan yang telah saya sebutkan tadi, dalam beberapa tahun ke depan akan ada potensi tambahan suplai yang ini menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di gas trading maupun pengolahan bahan baku petrokimia yang berbasis gas dan minyak bumi. Tentu kami sangat mencermati peluang untuk mendapatkan gas dari lapangan-lapangan yang baru saja saya sebutkan tersebut, dan kita terus-menerus dalam proses komunikasi dengan para pemilik hak partisipasi di masing-masing lapangan untuk melakukan pembicaraan awal maupun simulasi pembelian gas, baik untuk dijual sebagai gas, dijual dalam bentuk kita proses sebagai LNG maupun kita proses sebagai bahan baku kimia. Next, tabel ini menunjukkan perbandingan antara gas ekspor, pasokan gas yang diekspor dengan gas untuk domestik. Kalau kita lihat di mana domestik di permintaan pasokan domestik digambarkan dengan warna orange dan angka ekspor dengan warna hijau, maka gejalanya menunjukkan bahwa permintaan domestik atau suplai untuk domestik terus meningkat, sementara ekspor terus mengecil. Tentu ini karena pemerintah ingin memastikan kebutuhan dalam negeri bisa dilayani terlebih dulu dari gas dan minyak bumi yang dihasilkan dari lapangan dalam negeri. Tentu ini juga menjadi kabar baik buat kami selaku perseroan yang bergerak di bidang gas dan minyak bumi, karena artinya akan ada kepastian pasokan untuk pemain-pemain di dalam negeri. Terus yang slide selanjutnya tentang realisasi pemanfaatan gas bumi versus kontrak di tahun 2022. Jadi tiap tahun memang pemerintah melalui Kementerian SDM melakukan laporan realisasi pemanfaatan gas bumi berdasarkan sektor. Jadi ada gas yang diekspor, ada yang dikompres, diolah dalam bentuk BBG, dalam bentuk city gas, terus kemudian yang diserap oleh industri, yang dipasok untuk listrik, yang digunakan untuk lifting minyak bumi, yang digunakan sebagai bahan dasar pupuk, yang diekspor dalam bentuk LNG dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa dominasi permintaan gas bumi masih
lakukan atau diserap oleh dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok industri dan kedua adalah kelistrikan. Memang sempat terjadi situasi di mana sektor kelistrikan tidak menyerap volume yang telah dialokasikan untuk kelistrikan. Ini tentu kemudian pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mempercepat proses gasifikasi. Kalau Bapak Ibu semua perhatikan, pemerintah sekarang mendorong konversi beberapa pembangkit listrik dari batu bara ke energi yang lebih bersih, bahkan renewable energy. Transisinya biasanya kemudian adalah pemerintah juga mengurangi pembangkit listrik yang selama ini menggunakan high speed diesel yang relatif lebih mahal dengan menggunakan gas. Dengan percepatan gasifikasi pembangkit listrik ini juga akan meningkatkan permintaan dari sisi kelistrikan. Kami juga sangat tertarik dengan proyek pemerintah untuk melakukan gasifikasi pembangkit listrik ini karena ada dua industri yang bisa diservis atau ada dua layanan yang bisa dilayani. Yang pertama adalah penyediaan gas dan yang kedua adalah penyediaan infrastruktur baik pengangkutan, receiving terminal dan sebagainya. Saya rasa dari saya cukup atau masih ada? Next. Udah cukup ya? Saya kembalikan kepada Pak Johar. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sumantri untuk paparannya. Jadi dari paparan Pak Sumantri ini yang bisa kita ambil satu esensinya adalah bahwa dengan bertumbuhnya supply dan juga kebijakan pemerintah di mana menginginkan untuk gas lebih banyak dikonsumsi untuk pasar domestik, ini berarti ada satu potensi besar buat PT Rumpun Raja Tbk untuk bisa bertumbuh dan menangkap peluang ini ke depan. Dan ini tentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif dan kami berharap tentu pertumbuhan ekonomi akan terus positif sampai terus ke depan. Dan kami sebagai penyedia energi bersih melihat ini satu peluang yang sangat bagus untuk kami bertumbuh lebih besar lagi ke depan. Ya, terima kasih Pak Sumantri. Semoga itu bisa pesan atau message itu bisa ditangkap oleh para investor. Selanjutnya mungkin ini yang paling menarik ya, yang ditunggu-tunggu adalah paparan dari Pak Oka Lesmana mengenai kinerja operasional dan keuangan dari perusahaan sampai dengan 9 bulan dari Januari sampai dengan bulan September 2023. Silakan Pak Oka untuk ini paparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Johar. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dari investor, dari analis, dan dari media, serta pemegang saham publik. Terima kasih sudah berkenan hadir dan mengikuti public expose atau paparan publik kami hari ini. Baik, langsung saja kami masuk ke dalam kinerja operasional. Jadi yang bisa kami laporkan sampai dengan 9 bulan di tahun ini yaitu 2023, izinkan kita mulai dari grafik ini. Yang paling kiri ini kita melaporkan sampai dengan hari ini kita mempunyai investasi atau kepemilikan bersama di blok Cepu di Jawa Timur, di mana menyumbangkan terhadap minyak nasional, kontribusinya itu hari ini nomor 1, yaitu sebesar 160.000 barel minyak per hari. Dan tentunya kami bersama dengan BUMD Jatim memiliki partisipasi sebesar 2,2423% hari ini, sehingga kami bisa menyalurkan atau melakukan lifting sebesar porsi kami ini terhadap total barel oil yang diproduksikan, begitu. Kemudian masuk ke dalam infrastruktur dan utilitas. Dan tentunya ini juga tadi sudah sempat digambarkan atau dipaparkan dan dijabarkan oleh Pak Ogi di area operasional kami, yaitu mengenai pipa gitu ya, pipa minyak mentah yang hari ini atau mungkin waktu itu juga sudah sempat kami laporkan, kami sudah menyelesaikan pembangunannya
kemudian sudah mulai menyalurkan di tahun ini secara penuh, walaupun penyalurannya juga sudah dimulai di awal tahun lalu, begitu ya. Kemudian hari ini kita mempunyai kapasitas atau mungkin panjang pipa sebesar 360 km. Kita memiliki bersama-sama di sana dengan partner kita yaitu sebesar 25% kepemilikan Rukun Raharja. Kemudian mengenai pipa gas kita itu tersebar di Sumatera maupun Jawa. Kalau kita bentangkan seluruhnya itu sepanjang 227 km, dan ini menyalurkan gas mulai dari dari blok gasnya, kemudian menjadi kita hantarkan ke off-taker kita, yaitu ada pembangkit dan kemudian industri. Lantas kemudian kita mempunyai kompresor dan kita memberikan jasa kompresi kepada pembangkit, dan terkonsentrasi hari ini didominasi di Jawa Barat sebesar 60 juta kubik feet per hari. Gitu. Mohon izin di sebelah kiri kalau Bapak Ibu melihat ada legend atau mungkin keterangan mengenai satuan meternya, sehingga yang saya sebutkan saya translate ke dalam bahasa Indonesia. Lantas kemudian kita mempunyai jasa CNG atau mungkin kita menjual molekul berupa compressed natural gas. Hari ini kita beroperasi banyak di Jawa, di Pulau Jawa sebesar 4 juta kubik per hari. Kemudian kita juga sudah ada semenjak beberapa tahun yang lalu melakukan pengelolaan air, dan ini juga terkonsentrasi di Jawa Barat sebesar 50 liter per detik. Nah, kemudian kita juga sudah menyelesaikan dan beroperasi mengenai fasilitas terminal di LPG di sebelah kanan dengan kapasitas 1.000 metrik ton per hari, dan kemudian mengenai hilir kami juga sudah mempunyai alokasi per hari ini sebesar 39,5 cubic feet per hari. Namun ini sampai dengan 9 bulan tentunya kita menambah. Nanti kami akan melaporkan di full year-nya, kami akan menambah alokasi, dan ini sudah terjadi sampai dengan hari ini. Lantas penyaluran gas tentunya juga sebesar 60 cubic feet per harinya. Selanjutnya, baik, sebagaimana tadi yang sudah direfleksikan mengenai tinjauan makroekonomi, kemudian bagaimana Rukun Raharja beroperasi, hari ini kita bisa melaporkan untuk refleksi 9 bulan performance kita, dan pendapatan yang kita laporkan sampai dengan 9 bulan ini sebesar 111 juta dolar. Dan ini tentunya naik sebesar sangat signifikan dibanding tahun lalu sebesar 3,3%, dan di mana ini terutama kita sudah banyak mendapatkan kontribusi yang lebih besar di proyek-proyek baru, di antaranya jasa infrastruktur. Jadi Bapak Ibu, selama beberapa tahun terakhir Rukun Raharja melakukan pembangunan, ekspansi, investasi yang kemudian hasilnya ini di tahun 2023 menjadi terrealisasi dan sangat signifikan. Demikian. Lantas kemudian dari sisi EBITDA, earning before interest dan tax, dan juga depreciation and amortization, kita melaporkan sebesar 34,5 juta dolar. Di mana ini juga lebih signifikan kenaikannya dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 101%. Jadi sudah lebih daripada 100%, lebih dari 2 kali lipatnya 9 bulan tahun 2022. Demikian juga laba bersih kita juga mendapatkan peningkatan sebesar 11,5 juta yang bisa kita laporkan, dan peningkatannya itu adalah sebesar 150,4%. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kami bisa melaporkan kenaikan yang sangat signifikan, dan ini merupakan potret dari perjalanan Rukun Raharja, dan ini insya Allah merupakan satu milestone. Dan kedepannya tentunya kita juga berusaha untuk memberikan peningkatan lagi dari sisi performance kita atau kinerja kita.
Dan satu catatan yang tadi kami laporkan mengenai mengenai profit itu hanya merupakan interest dari yang bisa diatribusikan dalam induk. Sehingga sebetulnya secara total lebih besar daripada ini. Contohnya di laba bersih itu lebih dari 12 juta dolar. Baik, selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat dari yang tadi barusan kami laporkan, ini bagaimana perjalanan selama beberapa tahun terakhir. Jadi kami perbandingkan dengan beberapa tahun terakhir, terlihat memang kenaikannya sangat signifikan mulai di tahun 2022. Dan kemudian kalau yang hijau itu adalah tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi yang sebelah kanan tahun lalu, tahun ini, sebelah kanan itu tahun ini, tahun lalunya yang sebelah kirinya untuk yang hijau. Dan ini sama-sama 9 bulan. Jadi kalau misalnya dilihat ini memang kenaikan 26% dan ini tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah sumbangan atau mungkin kontribusi dari proyek-proyek baru kami yang sudah beroperasi secara penuh di tahun ini. Dan kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan. Kalau misalnya disetahunkan saja, ini juga sudah melampaui insya Allah full year di tahun 2022. Jadi insya Allah nanti semoga kita bisa menutup tahun ini dengan lebih baik dari tahun lalu. Kemudian EBITDA sama juga halnya ada kenaikan signifikan mulai dari tahun lalu dan insya Allah juga tahun ini kami akan melaporkan hal yang lebih baik. Juga dilihat 9 bulan di tahun 2023 sudah yaitu 34,5 juta dolar sudah melampaui full year di tahun 2022 yaitu sebesar 26 juta dolar. Nah dibandingkan dengan 9 bulan sebelumnya itu sudah naik 102%, jadi lebih dari 2 kali lipatnya. Demikian juga laba bersih kita juga sudah mendapatkan peningkatan yang lebih baik, bahkan juga melampaui angka 1 tahun penuh di tahun 2022. Selanjutnya, ini mengenai neraca atau balance sheet kita, tentunya juga kami laporkan adanya beberapa peningkatan di aset karena memang kita sudah melakukan beberapa investasi tambahan di tahun 2022. Tadi juga sempat dilaporkan kita sudah melakukan beberapa penandatanganan, sehingga untuk tahun 2022 di 9 bulan kami sudah bisa melaporkan adanya penambahan penyertaan investasi di Blok Sumatera, dan tentunya cash kita menjadi lebih baik jauh dari tahun sebelumnya, yaitu kenaikan sendiri adalah 13 juta dolar. Di samping itu juga kita bekerja sama dengan perbankan di sisi liabilitas dan kita mempunyai penambahan fasilitas untuk mendanai proyek-proyek. Jadi kami selalu berusaha untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk aset-aset yang produktif, yaitu investasi yang kemudian menghasilkan peningkatan dari sisi kinerja kita tadi yang sudah dilaporkan. Jadi kita sudah mendapatkan tahun ini baru yaitu 36 juta dari Bank Mandiri dan 9,5 juta dolar dari HSBC Bank Aksing. Kemudian juga dari sisi ekuitas tentunya kita memberikan akumulasi terhadap sisi ekuitas atau kepemilikan dari perusahaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekuitas kita meningkat sebesar 5% dari 133 9 bulan posisi akhir September 2022 menjadi 140 di akhir September 2023. Selanjutnya. Baik, ini memperlihatkan bagaimana kesehatan kita, kesehatan Rukun Raharja. Dari sisi rasio lancarnya kita juga semakin cepat, quick dari 2 menjadi 2,17 menjadi 2,03.
kemudian juga rasio utang terhadap ekuitas. Ini sedikit meningkat tentunya ya karena memang kita mendapatkan drawdown baru di tahun 2023, namun masih jauh di bawah kapasitas yang memang ditentukan oleh dari sisi perbankan normally. Jadi ini masih sangat sehat. Kemudian juga rasio utang terhadap EBITDA makin membaik dari 4,27 di tahun 2022 menjadi 3,42 di 9 bulan 2023. Dan satu hal yang perlu kami juga highlight, Bapak Ibu, kami berkomitmen terhadap investasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu investor, pemegang saham publik, bahwa Rukun Raharja berkomitmen untuk memberikan hasil kembali kepada Bapak Ibu semua, yaitu berupa dividen. Jadi kalau dilihat dividen per lembar sahamnya ini semakin tahun semakin meningkat. Tahun 2022 ini 6,98 rupiah. Tahun 2023 yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Ogi, kita meningkat tajam menjadi 15,87 rupiah per lembar sahamnya. Jadi ini sangat menarik kalau dari sisi investasi. Selanjutnya, baik, terima kasih Pak Johar, kami kembalikan ke Pak Johar. Baik, terima kasih Bapak Oka Lesmana. Jadi itu mungkin dari paparan Pak Oka Lesmana paling tidak bisa disampaikan bahwa satu message yang akan kami sampaikan adalah perusahaan terus bertumbuh, di mana profit kami 11,5 juta dolar ini adalah yang entitas induk, kalau total sebesar 12,6 juta US dollars. Dan seperti yang kita sampaikan juga bahwa kami berkomitmen semua untuk memberikan hasil keuntungan kami secara insya Allah secara rutin kepada para investor kami melalui pembayaran dividen tiap tahunnya. Insya Allah mudah-mudahan dividen kita tahun ini bisa lebih besar lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengenai strategi dan inisiatif dari perusahaan yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, jadi kita ada 5 strategi dan inisiatif yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentu kita akan melakukan akselerasi pengembangan bisnis yang ekspansif, tapi tentu sangat dengan prudent dan penuh perhitungan. Baik pertumbuhan itu baik secara vertikal maupun horizontal, baik itu pertumbuhan secara organik maupun anorganik. Dan juga ini juga kami juga tidak selalu melihat dari segi risk assessment sehingga semua itu bisa menghasilkan imbal balik atau investasi yang keuntungan yang bagus untuk perusahaan. Dan juga Raja terus memperkuat eksistensi dan ekosistem Raja sebagai best class in leading private energy dengan selalu melakukan peningkatan operation excellence dan juga tidak henti-hentinya selalu mengusahakan untuk mendapatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja yang tinggi seluruh aspek operasional kami di seluruh antara usaha maupun perusahaan induk. Dan senantiasa yang kita mengoptimalkan hasil investasi untuk yang nilai tambah pada saham, ini adalah komitmen dividen yang akan kami sampaikan kepada para pemegang saham. Dan juga kita terus mengikuti perkembangan daripada industri, di mana kita akan masuk ke menuju pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kami akan masuk ke bisnis renewable dengan komitmen untuk mengurangi emisi gas karbon menuju bisnis yang berkelanjutan. Dan juga seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa selain kami melakukan bisnis ekspansi yang cukup agresif, kami juga tetap berpegang teguh pada risk assessment yang kuat dan implementasi pengelolaan dan mitigasi risiko yang optimal. Adapun strategi jangka panjang, inilah visi jangka panjang kami. Bisa dilihat di sini, ini adalah beberapa, sudah kita sampaikan dari beberapa public expose, di mana kami akan dari perdagangan gas, masuk ke petrokimia, dan masuk ke energi terbarukan. Ini akan kita lakukan dari tahun 2023 sampai 2033. Kesimpulan yang kami sampaikan kepada para pemegang saham adalah, dan juga para investor, bahwa ada 3 hal yang akan kami coba capai dan kami deliver kepada para investor kami dan para pemegang saham, itu harga saham yang stabil dan terus bertumbuh dari PT Rukun Raharja Tbk, dan juga kami akan coba menciptakan agar likuiditas yang baik dari saham kami sehingga terjadi satu perdagangan yang bisa sangat bisa dikatakan baik dan juga likuiditasnya terjaga. Dan yang ketiga adalah kami akan selalu memberikan imbal balik dengan memberikan dividen yang rutin sesuai dengan pertumbuhan usaha dan keuntungan yang kami berikan kepada para pemegang saham dan para investor kami.
Baik, dari kami sekian. Mudah-mudahan paparan kami ini bisa lebih mengerti lagi tentang PT Rukun Sejahtera Tbk dan bisa membuat para investor untuk lebih berinvestasi di saham perusahaan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menyampaikan pemaparan terkait dengan perkembangan industri dan juga kinerja dari PT Rukun Raharja Tbk Toraja, dan semoga bisa menjadi referensi bagi para peserta Public Exposed Live pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami telah memilih pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan di kolom live chat pada aplikasi Zoom, dan izinkan saya membacakan satu pertanyaan dan kami persilakan untuk perseorangan akan memberikan jawaban. Yang pertama dengan ID William, sebagai investor menanyakan bagaimana progres akuisisi lapangan gas di Sumatera dan Indonesia Timur. Mohon dijelaskan berapa nilai akuisisinya dan informasi terkait nama blok migas tersebut. Silakan Bapak-Bapak dari Rukun Raharja, singkat saja, waktu kita cukup terbatas. Baik Pak Sumanti, silakan Pak Sumanti untuk dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Memang kami terus aktif melakukan diversifikasi investasi, salah satunya melalui akuisisi di sektor hulu migas. Jadi kami memang sedang melakukan proses untuk melakukan analisa beberapa potensi akuisisi baik di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan maupun wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi kami tentu tidak bisa mendisklose pada titik hari ini karena memang ada kesepakatan dengan target atau calon yang akan kita akuisisi, maupun memang kita hanya akan menyampaikan kepada publik untuk beberapa hal yang memang secara legal itu diwajibkan atau telah memenuhi syarat untuk kita expose kepada publik supaya tidak men-trigger pergerakan harga saham berdasarkan rumor dan ketidakpastian, sehingga nanti kita mohon para investor bersabar, kami akan mengumumkan ketika tiba saatnya transaksi atau proses yang kami jalankan telah memasuki tahapan yang secara legal dan definitif bisa kami laporkan kepada publik. Saya rasa itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mantri. Jadi mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya, bahwa kami sedang melakukan itu, kami jawab itu benar. Dan saat ini karena kami bonded dengan confidentiality agreement, kami belum bisa menyampaikan secara detail, tapi pasti kalau begitu selesai kami akan segera umumkan ke publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Bapak-Bapak atas jawabannya dan semoga bisa menjadi referensi bagi peserta yang sudah hadir. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi waktu kita cukup terbatas. Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan sebelum paparan publik perseroan ini kita tutup, mohon berkenan dari PT Rukun Raharja Tbk untuk memberikan closing statement kepada para peserta. Baik, Mas David, terima kasih untuk waktunya. Dari kami, pertama kami ucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah mempercayai untuk berinvestasi di saham kami. Dan satu hal yang bisa kami sampaikan, kami akan menjaga investasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu dengan sangat prudent, dan kami akan usahakan dan akan kami selalu jaga bahwa investasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu di saham kami akan terus bertumbuh. Seperti yang kami sampaikan, pesan kami adalah 3, yaitu 1, kami ingin memberikan harga saham yang stabil dan terus bertumbuh, dan juga likuiditas yang baik di saham kami. Dan yang ketiga, tentu kami ingin investasi bapak-bapak dan ibu-ibu di saham kami itu bisa, memang mungkin tidak as good as deposito atau apa, tapi paling tidak mudah-mudahan kami bisa mendekati dan bisa dikatakan investasi ibu akan terus bertambah, dan dividen akan setiap tahun mudah-mudahan akan bisa terus kami bayarkan dengan nilai yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement yang telah diberikan, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam paparan publik PT Rukun Raharja Tbk kali ini. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Rukun Raharja Tbk Toraja juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Rukun Raharja Tbk dan juga kepada para peserta. Sampai jumpa di acara Public Expose Live mendatang. Saya David San Oval, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.